Selamat malam pemirsa, tidak pernah ada ruang sekecil apapun untuk mendikte Presiden Joko Widodo dalam memilih para pembantunya di kabinet. Karena itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif kepala negara. Tetapi selalu terbuka ruang publik untuk menyuarakan harapan agar Presiden menggunakan hak prerogatifnya dengan bijaksana. Publik mempertanyakan kabar Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo yang akan menjadi Menkominfo. Bukankah sudah ada sang anak yang menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Jangan sampai kabinet di era Presiden Jokowi justru menjadi arisan keluarga. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Bukan hak suka-suka kepala negara. Bersama saya Iqbal Himawan. Bukan hak suka-suka kepala negara. Tidak pernah ada ruang sekecil apapun untuk mendikte Presiden Joko Widodo dalam memilih para pembantunya di kabinet. Itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif kepala negara, hak istimewa yang diturunkan langsung dari konstitusi. Tetapi selalu terbuka ruang buat publik menyuarakan harapan agar Presiden menggunakan keistimewaan yang dimilikinya di atas biduk kebijaksanaan. Karena hanya dengan kebijaksanaan, pemerintahan Jokowi akan mampu berlari kencang dan tetap seimbang. Tanpa kebijaksanaan, roda pemerintahan dipastikan menjadi goyang. Publik tentu tidak ingin itu terjadi. Rakyat ingin roda pemerintahan ini terus menggelinding mulus hingga akhir masa jabatan, stabil dan tidak berguncang-guncang. Rakyat ingin mengenang Presiden Jokowi sebagai negarawan, bukan sosok yang berhasrat memperkuat kekuasaan. Itu sebabnya ruang bagi publik untuk menyuarakan penggunaan hak prerogatif harus dibuka selebar-lebarnya, diartikulasikan seluas-luasnya. Publik mempertanyakan kabar Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo akan menjadi Menkominfo. Kalau ini sampai terjadi, kabinet ini terancam menjadi arisan keluarga. Bukankah sudah ada putri hari di kabinet, yaitu Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanu Sudibyo. Adalah Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPP Partai Perindo, Heri Budianto pada Kamis 18 Mei lalu yang mengapungkan isu tersebut. Heri juga membocorkan informasi bahwa Haritanu sudah 2 kali bertemu dengan Jokowi dan terlibat diskusi internal. Publik digantung dalam tanda tanya karena tidak ada secuil pun bantahan dari Presiden Jokowi ketika dicecar wartawan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Jumat 19 Mei pagi. Belum terang siapa calon pengganti Johnny G. Plate yang sedang terjerat masalah. Diamnya Jokowi memang belum tentu lampu hijau buat Haritanu. Bisa saja Menkominfo yang baru tetap dari partai semula. Di titik inilah, publik berharap Jokowi bersikap bijaksana, menjadi negarawan tulen, alih-alih lebih mengikuti tarikan pragmatisme kekuasaan. Publik berharap diamnya Jokowi karena memang sedang menyiapkan tradisi berkonsultasi dengan partai politik. Sama seperti ketika ia akan mencari pengganti Menpora Imam Nahrawi, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri KKP Edi Prabowo. Tradisi baik tentu perlu dipertahankan. Apalagi hak prerogatif sejatinya hak istimewa, bukan hak suka-suka kepala negara. Bukan hak suka-suka kepala negara, itulah yang menjadi topik dalam editorial malam kali ini. Dan sudah bersama kami editor harian Media Indonesia, Bung Abdul Qohar. Bung Qohar, selamat malam. Selamat malam Iqbal. Apa kabar Bung? Baik, sehat. Kita berbicara soal hak prerogatif ya. Ya. Seharusnya seperti apa hak prerogatif digunakan oleh kepala negara supaya tidak menjadi malah suka-suka? Gitu. Hak prerogatif itu artinya hak istimewa. Hak yang dimiliki oleh kepala negara. Ada sebagian ahli yang mengatakan itu hak mandiri.
Jadi tidak boleh didikte, tidak boleh ditentukan. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa meskipun itu hak istimewa, bukan berarti hak suka-suka. Ada perbedaan antara istimewa dan suka-suka. Apa itu suka-suka? Ya seperti orang bagi-bagi hadiah. Saya mau kasih dia 5, mau saya kasih dia 10, terserah saya. Apa sih tujuan dari penggunaan hak prerogatif? Itu ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Untuk melancarkan kerja, kalau dia konteksnya adalah kabinet, maka untuk melancarkan kerja pemerintahan yang ujung-ujungnya adalah dalam rangka menyejahterakan rakyat untuk kepentingan publik. Itulah kenapa hak prerogatif bukan hak suka-suka. Tetapi kalau memang akhirnya menafsirkan hak prerogatif sebagai hak suka-suka, ya monggo, silahkan saja. Publik yang akan menilai apakah kita memiliki kepala negara yang di penghujung pemerintahannya akan memperkuat visi kenegarawanannya atau tunduk kepada tarikan-tarikan politik yang pragmatis misalnya. Bisa saja, tapi itu pun tetap dalam konteks hak istimewa, hak yang penuh mandiri yang melekat pada seorang kepala negara. Oke, sekarang kita bicara soal posisi Menkominfo. Ini kan tadi seperti Bang Kohar bilang, ini tuh menyangkut kepentingan publik di sini ya. Nah, ini masih kosong sampai sekarang, kemudian mulai muncul berbagai macam spekulasi di publik siapa yang akan menggantikannya. Nah, bagaimana agar hak prerogatif ini digunakan untuk bisa mewakili kepentingan publik itu tadi? Ya, catatan saya begini. Johnny G. Plate adalah dari Partai Nasdem. Kemudian siapa yang menjadi sah suaranya untuk kita ikuti adalah ya Ketua Umum Partai Nasdem. Dan sudah ditegaskan proses hukum itu harus terus berjalan. Betul, Surya Paloh mengatakan menghormati proses hukum. Satu. Kedua, ketika ditanya tentang apakah akan mengusulkan menteri, mengusulkan nama, atau mengajukan nama karena Johnny Plate adalah dari Partai Nasdem, yang dikatakan Surya Paloh itu hak prerogatif presiden. Jadi Surya Paloh tidak mau mengurus itu sebagai sesuatu yang memaksakan, kemudian karena kami dari partai yang mengusung, kemudian partai yang bersama-sama di dalam pemerintahan, dan kemudian ada kader kami yang kemudian mau direshuffle, maka penggantinya harus kami. Tidak. Itu berarti orang belum paham, kalau sampai memaksakan diri ya, itu berarti belum paham dengan definisi apa itu hak prerogatif. Tetapi perkara kemudian siapa yang ditentukan, publik tentu berharap presiden sebagai kepala negara dia meletakkan posisi sebagai negarawan. Ada statement dari mantan presiden Amerika ke-36, presiden ke-36 Amerika, Lyndon Johnson, yang mengatakan bahwa ya politisi yang negarawan itu tidak hanya bisa menjalankan hal-hal yang benar. Bukan soal itu. Pekerjaan paling sulit itu adalah mengerti apa yang hal-hal yang benar itu. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Jadi bukan hanya bisa melaksanakan tugasnya, ya, bisa melaksanakan tugasnya, tetapi juga mengerti, paham bahwa tugas yang diemban itu harus digunakan dan dipertanggungjawabkan pada rakyat. Bukan untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis belaka, bukan untuk kepentingan yang sifatnya sesaat, tetapi untuk kepentingan yang jangka panjang, untuk kepentingan generasi yang akan datang. Itu negarawan. Yang paling susah adalah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Itulah bahayanya jika dilakukan secara suka-suka. Begitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Bung Kohar dalam segmen selanjutnya, editorial malam akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Anda kembali di editorial malam, pemirsa, masih membahas terkait dengan hak suka-suka kepala negara, artinya hak prerogatif ini harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, berdasarkan kebijakan ya. Ya, kita tidak bisa mendiktekan. Presiden akan berbicara pada hati nuraninya, apakah dia siap untuk menjadi negarawan sejati, atau ya dia mengikuti ya tadi tarikan seperti editorial sebut, tarikan pragmatis kekuasaan. Nah, yang paling penting adalah bahwa satu sisi calon menteri ini yang kemudian diganti, yang sekarang sedang bermasalah dan akan diganti dari Partai Nasdem, dan dari partainya sendiri tidak mau
merecoki itu sudah langkah yang benar, itu sudah langkah yang tepat. Jadi ini juga sebuah contoh bagaimana tradisi demokrasi, tradisi kita menghormati keputusan-keputusan, menghormati konstitusi. Hak prerogatif itu kan yang diberikan oleh konstitusi. Meskipun tidak secara verbal disebut di dalam konstitusi, tetapi kan yang memberikan itu kan ada amanat kode konstitusi. Nah, pada titik ini ketika tiap-tiap pelaku politik itu mengerti pada posisinya masing-masing, dan dia tidak akan memaksakan kehendaknya masing-masing, maka itu patut kiranya kita apresiasi. Jadi bukan sekedar siapa mau diberikan kepada siapa, tetapi yang satu tahu diri, yang satu menahan diri, ya ini akan menjadi sebuah orkestrasi demokrasi yang bagus kalau sampai ini terjadi. Tetapi apakah itu yang akan terjadi? Ya, makanya kita lihat beberapa hari ke depan. Kita lihat juga, kita sudah membuka polling Bang di media sosialnya Metro TV ya. Kita akan tayangkan kepada Anda. Yang pertama kita akan buka ini polling di media sosial di Twitter terkait dengan siapa pengganti Menkominfo ya. Kita lihat ini siapa yang dapat dipilih. Kita akan lihat. Nah, ada 2 option di situ. Yang pertama cari pengganti terbaik. 91% cari pengganti terbaik. Jadi tadi seperti Bang Kohar bilang yang bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat begitu ya. Sementara itu dari partai yang sama ada 9%. Ini dari media sosial Twitter. Kita lihat selanjutnya. Siapa yang dapat dipilih menjadi menteri pengganti oleh presiden dari media sosial Instagram. Kita tampilkan kepada Anda pemirsa dengan pertanyaan yang sama tapi hasilnya berbeda. Kita lihat. Ini yang calon dari partai yang sama mencapai 58%, sementara pengganti yang terbaik mencapai 42%. Dari hasil polling ini bisa apa yang bisa dianalisis? Ya, ya paling tidak begini, mungkin pertanyaannya bisa kita ubah, bisa kita ganti. Bukan menghadap-hadapkan dari partai yang sama dan yang terbaik. Ya, kalau pertanyaannya seperti itu seolah-olah partai yang sama pasti tidak baik kan begitu. Pertanyaannya bisa kita ganti apakah dari partai yang sama atau partai yang berbeda. Kalau pertanyaan apple to apple tentu ini jawabannya juga lebih variatif barangkali. Tetapi apapun kita harus menghormati proses ini. Kita lihat polling tadi masyarakat tentu mengharapkan bahwa pengganti siapapun duduk di posisi apapun itu harus yang terbaik. Apakah dia dari partai politik atau dari non partai politik, asal dia yang paling baik, maka ya dia akan memenuhi kompetensi. Oke, Bang Kohar, tadi ada menyebutkan tarikan pragmatis itu maksudnya dari mana? Ya, tarikan pragmatis bisa mempengaruhi begini, di real politik, panggung politik itu kan diwarnai panggung depan dan panggung belakang. Ya, di panggung depan mungkin orang akan berbicara tataran idealisme. Tetapi di panggung belakang yang kita rasakan sampai saat ini kan pasti ada negosiasi, bergaining. Nah, janganlah kemudian tarikan-tarikan dalam negosiasi, dalam bergaining misalnya. Loh, saya kan sudah membantu Anda. Saya kan sudah bersuara bahwa kami siap mendukung Anda pada tahun 2024 misalnya. Apapun yang Anda katakan kami akan dukung. Siapapun calon yang akan Anda sebutkan yang akan menjadi penerus Anda, kami akan sami'na wa atokna gitu kan. Kami akan mendukung sepenuh hati. Lalu kemudian apa dong hadiahnya bagi kami? Nah, jangan sampai juga seperti itu. Itu namanya tarikan-tarikan yang sifatnya pragmatis. Kalau kita lihat ini nama Haritanu Sudibyo yang pertama kali diungkapkan oleh salah satu kader Partai Perindro. Kemudian dibicarakan oleh publik. Kemudian ada statement yang mengklaim bahwa masyarakat etnis tertentu ini mendukung Jokowi. Nah, itu bisa kita kaitkan, ada hubungannya dengan Iya, kita tidak boleh lagi bermain pada hal-hal yang sifatnya identitas seperti itu. Apakah ini untuk memenuhi identitas A, identitas B, identitas C. Tanpa penonjolan hal yang lain, ketika kita hanya menonjolkan identitas, maka kita akan tertipu. Nah, pada titik itu kita tidak berbicara pada identitas. Yang kita bicarakan ini adalah mencari mereka yang bisa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan untuk kelancaran sehingga rakyatlah yang diuntungkan, kan seperti itu. Yang rileks seperti itu tentu, tetapi ada yang tidak rileks. Kan ada yang sangat tegang menghadapi reshuffle ini, ada yang berharap-harap cemas, ada yang bertepuk tangan, ya seperti orang menunggu hadiah lah, kan kira-kira seperti itu. Nah, jangan sampai kemudian
publik kan berharap, tadi berdasarkan polling kan kita lihat, publik berharap ya jangan sampai mengisi kabinet itu seperti orang bagi-bagi hadiah. Tetapi kalaupun toh itu yang dilakukan, ya monggo terserah, namanya hak prerogatif. Perkara dia ditafsirkan sebagai hak suka-suka, maka ya siap-siaplah dia akan menghadapi tantangan dari publik. Tantangan dari publik, mungkin koreksi dari publik. Tetapi ketika menggunakan itu dengan hati-hati, dengan cermat, dengan pertimbangan, maka ya publik akan bisa menerima itu. Tetapi apapun, siapapun, akhirnya ya publik hanya bisa pasrah karena memang itu hak istimewa, hak mandiri, hak mutlak yang dimiliki oleh seorang presiden. Perkara itu ditafsirkan dengan suka-suka, ya publik akan mencatat gitu loh. Oleh karena itu ada pernyataan dari Pak Surya Paloh yang menyatakan bahwa karena hak prerogatif ya tidak akan memberikan jika tidak diminta. Iya, gitu, jika tidak diminta, betul. Kecuali kalau dia diminta, berarti kan memang ada keinginan ya, ada keinginan dari kepala negara untuk melibatkan Partai Nasdem yang menyumbang Menteri Kominfo sebelumnya. Tetapi apabila tidak dimintai pertimbangan, tidak dimintai saran, ya tidak, ya memalukan kalau menyodor-nyodorkan diri. Itu pernyataannya. Seperti itu. Baik, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Editorial Malam. Anda kembali di Editorial Malam dan Bung Kohar, kalau pertanyaan terakhir nih, apa bahayanya jika hak prerogatif untuk nanti mencari pengganti Kemenkominfo ini nanti digunakan tidak berdasarkan kepentingan publik? Ya paling tidak ritme pemerintahan akan terganggu. Itu pun kalau kemudian ternyata penggantinya betul-betul di bawah kualifikasi. Tetapi kalaupun toh dianggap tidak memenuhi ekspektasi publik, tapi ternyata dia bisa bekerja, tentu saja itu lain soal. Tetapi apapun, kita harus belajar bahwa menjadi bangsa, itu kita tahun demi tahun, waktu demi waktu, itu harus senantiasa memperbaiki diri. Apakah itu partai politik, ataukah itu para pejabat di level apapun, yang apalagi dia pucuk pimpinan ya, pucuk pimpinan di negeri ini, bahwa ternyata butuh sikap-sikap kenegarawan. Tirulah Bung Hatta, Natsir, Gus Dur, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain, Cak Nur, yang kita saksikan dulu dari pendapat-pendapatnya melampaui apa-apa yang menjadi ruang-ruang sekat-sekat ya, sekat-sekat yang mereka miliki. Apakah sekat komunitas, sekat kelompok, sekat partai. Mereka beyond itu dan lalu menjadi negarawan. Nah, sikap seperti ini alangkah eloknya kalau dimiliki oleh para pemimpin. Termasuk apakah dia kepala negara, menteri, ketua umum partai politik, atau partai politik, elit-elit yang terlibat di dalam partai politik. Jadilah mereka yang mengerti. Ya ketika itu hak prerogatif ya serahkan sepenuhnya pada presiden. Mandirilah. Jangan merecoki itu, jangan pula merengek-rengek kan gitu. Apakah menyodor-nyodorkan diri atau merengek-rengek meminta, itu juga jangan. Pantang dilakukan itu. Ya kode-kode lembut maupun kode-kode keras itu artinya berarti masih memang ada yang belum selesai. Tampakkanlah apa yang ada di panggung depan dan di panggung belakang itu sama, otentik. Jangan berpura-pura hanya di panggung depan, tetapi padahal di panggung belakangnya itu penuh dengan transaksi dan bergaining. Itu saja sih. Oke, itu nanti karena lagi-lagi akan dipertanggungjawabkan kepada publik, apalagi posisi strategis seperti Menkominfo. Bung Kohar, terima kasih. Ya, nanti kita akan lihat ya, ini menjadi ujian tersendiri bagi kepala negara. Apakah nanti memang keputusan yang dibuat untuk menggantikan Menkominfo ini berdasarkan kebijakan yang nanti dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, atau sekedar menuruti tarikan pragmatis, seperti yang tadi sudah kita bahas, nanti di situ akan diuji. Dan pemirsa, itulah akhir dari Editorial Malam kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Iqbal Himawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
Metro TV.